apa namanya, bentuk pengabdian adik-adik sekalian dalam rangka nggak lama lagi kita memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75. Saya pikir ini jadi momentum adik-adik sekalian untuk bangkit sesuai visi di hari kemerdekaan kita, yaitu Indonesia Maju. Ya, semoga mahasiswanya juga ikut benar-benar berkontribusi dalam rangka berpartisipasi mengisi kemerdekaan. Kemudian yang kami hormati sejawat kami, ada Bu Feb ya, sudah hadir ya. Bu Feb, kemudian ada Ibu dari Kaprodi Anafarma, salam kenal Bu. Mungkin selama ini hanya lewat ini ya, mungkin sekarang bisa bertatap muka walaupun juga lewat daring gitu ya. Dan yang tak kalah pentingnya juga buat adik-adik mahasiswa yang kami banggakan ya. Jadi sebenarnya saya juga nggak ini ya, cuman karena topik yang dititipkan ke saya adalah tentang prospek kerja, sehingga mungkin saya juga ingin banyak sharing juga ya, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi artinya jangan sampai berkecil hati lah ya, pada intinya tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan. Saya boleh dibagi share screen? Saya boleh? Sudah boleh bisa, ya? sudah ya. Pak. Sudah bisa. Share screen ya, boleh? Oke, adik-adik sekalian. Jadi mengawali tema ini saya mencoba menggunakan slide-nya itu, gambarnya adalah masker ya, di belakangnya adalah peta dunia ya. Bahasanya kita tahu bersama kondisi kita saat ini adalah kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi sehingga membutuhkan protokol kesehatan bagi kita semua, mentaati ya, sehingga pesan kami juga seperti itu. Pokoknya selalu kita taati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, minimal social physical distancing, dan kemudian selalu menggunakan masker ya. Bahkan kalau kita lihat selama ini di beberapa tempat, kalau nggak pakai masker bisa kena sanksi ya gitu ya. Di Samarinda juga baru-baru ini setelah dikeluarkan peraturan tentang itu gitu ya. Oke ya, jadi saya mengawali ini tentang prospek kerja dunia kefarmasian ya. Sebelum ke bahasan kefarmasian ya, saya mencoba untuk mengambil secara umum dulu. Ini agak lelet ini, kayaknya sinyal nih. Bentar. Enggak muncul ya. Oke. Oke ya, jadi adik-adik sekalian, ini ada pilar perubahan ya. Ada 4 pilar perubahan, yang ini kalau kita lihat dari Escaping from Middle Income Economy, yang diwujudkan dalam Innovation Driven Economy. Jadi saya secara cepat saja ya. Inilah sebenarnya kalau untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Pada intinya, keempat pilar itu bertujuan untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Kita tahu bangsa kita saat ini juga sudah 75 tahun merdeka ya, selayaknya memang mudah-mudahan dengan doa kita bersama dan sebagai anak muda tentunya dalam hal ini para milenial ya, ini yang punya peran strategis ya untuk meningkatkan daya saing dalam hal apa? Dalam hal semuanya ya, tapi yang terkait dengan adik-adik adalah dalam daya saing peningkatan pengetahuan. Karena untuk menuju Indonesia maju salah satunya adalah sumber daya manusianya ya gitu. Kemudian kalau kita lihat saat ini ya, tahap-tahap revolusi industri, kita sudah mengalami yang disebut dengan 4.0 ya, atau revolusi industri keempat. Ternyata perjalanannya cukup panjang ya. Dulu dari 1800 menuju ke 1900, kemudian 2000 sampai sekarang ya. Dulu ada penemuan mesin uap, mendorong munculnya kapal uap, kereta api. Ini fasenya ya, kita lihat. Ya, kemudian maju lagi ke Second Industrial Revolution. Ada penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang, meningkat ya. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer. Ini sudah dengan Third Industrial Revolution. Nah, ini kita sekarang ada di sini ya, di revolusi 4.0 ya. Artinya yang kita gunakan saat ini juga
sebagai bentuk kita mengimplementasikan 4.0. Walaupun kita berjauhan, ada di tempat yang berbeda, tetapi ternyata hari ini bisa kita lakukan. Rasanya dulu kayak nggak mungkin ya, kayak kuliah kok online, ya kita dengar dulu orang kok nggak pernah kelihatan ke kampus, tahu-tahu kok punya ijazah kayak kita, kayak nggak yakin gitu ya. Ternyata mau nggak mau, suka tidak suka, zaman sekarang sudah menjawab itu. Dan walaupun mungkin di Indonesia juga sudah agak lebih tertinggal dibandingkan negara lain, tapi tidak ada istilah tertinggal untuk saat ini karena semua informasi cukup terbuka lebar ya, sehingga fase period revolusi industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Ini dari 4.0 sudah sekarang ada 4.5 katanya ya. Jadi kita nggak tahu lagi nanti yang ngerjakan jangan-jangan sudah bukan manusia ya, tapi lebih kepada robot gitu. Nah, ini wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini ya. Nah, kalau kita lihat dan saya yakin ya, adik-adik sekalian itu yang paling sering itu memanfaatkan di sini nih, ya Tokopedia gitu ya. Ada juga Bukalapak gitu. Ada blibli.com ya, macam-macam ya. Jadi sekarang semuanya itu sudah luar biasa ya. Jadi dunia digital itu sudah benar-benar merupakan sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ya, sehingga ini akan berpengaruh ya. Berpengaruh. Ini misalnya nanti ada beberapa pekerjaan yang mungkin yang tadinya butuh kasir, akhirnya kasirnya nggak perlu, misalnya di perbankan, ya kan? Karena cukup sekarang ada parkir ya, parkirnya pun sudah pakai kartu ya. Jadi nanti yang tukang parkir pun sudah nggak ada lagi gitu di tempat mall atau di tempat-tempat umum lainnya gitu ya. Termasuk di pemerintahan juga sama, dulu ngurus KTP kita harus lama gitu ya. Kalau sekarang lama karena bukan masalah IT-nya yang bermasalah, tapi masalah belangkonya yang habis ya. Saya ngurus KTP sampai 3 tahun ya. Alasannya apa? Belangkonya habis. Berarti bukan permasalahan karena sistemnya ya, tetapi permasalahan anggaran barangkali gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di education ya, di education ini sudah tidak menutup kemungkinan ya, saat ini kita boleh ya mau belajar secara online di luar negeri maupun kita nggak pernah datang di kota tersebut, ini pun bisa menjadi kenyataan, reality ya. Termasuk saya juga sudah pernah mengalami, misalnya saya terkendala dalam jurnal gitu ya, saya baca, oh ternyata menyertakan email ya, akhirnya kita coba hubungi, bahkan kita bisa pakai Skype, terus ada hal-hal yang lain. Jadi tanpa mengenal ruang ya, jadi ruang dan waktu itu sudah nggak jadi pembatas ya. Kemudian dalam dunia kesehatan ya, ini juga ada klikdokter.com ya. Kalau sekarang mau nanya tentang efek samping obat, lebih cepat sekali kita cari daripada kadang-kadang harus nginget-nginget gitu ya. Jadi sekarang semuanya itu serba jari ya. Mau apapun sudah oke. Bahkan sekarang juga ada namanya smart city ya. Ini juga sudah dengan digital ya. Jadi luar biasa ya perkembangan wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Nah, sehingga dari era baru industrialisasi digital ini tentunya namanya sesuatu hal yang baru ya, di era baru atau hal apapun itu pasti selalu punya ancaman maupun peluang. Nah, ancamannya apa gitu? Ancamannya secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025. Karena apa? Karena digantikannya posisi manusia dengan mesin. Nah, ini menurut Gerd Leonhard ya. Diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada di hari ini. Nah, ini kenyataan ya. Ini padahal dulu baru diteliti oleh US Department of Labor Report ya. Jadi ternyata hari ini kita mengalami adik-adik kita yang sekolah mulai dari pendidikan TK usia dini, PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi oke lah ya, mungkin sudah hal yang agak biasa gitu. Nggak terlalu canggung, tapi anak SD bayangkan ya. Anak SD yang kelas 1 terutama yang baru mau mengenal huruf A, B, C, D, 1, 2, 3, tahu-tahu harus online. Ya kan? Jadi akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, jalan keluar atau solusinya adalah memang menggunakan IT.
pasti ada dampak positif negatif lah ya terhadap penggunaan IT, tetapi kita mau melihat dari sisi positifnya. Bayangkan kalau seandainya di masa pandemi ini disuruh berbondong-bondong ke sekolah, ya kan? Maka yang dikhawatirkan adalah klaster-klaster baru tentang COVID-19 ini. Nah, peluangnya apa? Peluangnya ini era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 jutaan baru pada tahun 2025. Artinya sekarang rumah kayak di rumah makan misalnya, kayaknya warung nggak punya tempat, ya. Tapi karena dia memanfaatkan IT, dia bisa berjualan, ya, jualan online. Berapa banyak sekarang yang kelihatannya dia nggak punya wujud nyata warung atau apa gitu ya, tapi dia bisa berjualan karena ada IT secara digital ya gitu. Kemudian terdapat potensi pengurangan emisi karbon, kira-kira 25 miliar meter ton ya. Ini terjadi. Saat ini kalau kita lihat Jakarta bisa diukur terutama sebagai barometer, ternyata dengan lockdown ya, lockdown ini terjadi emisi ya, pengurangan emisi karena apa? Orang pada semuanya stay at home ya. Jadi kebanyakan apalagi waktu pertama-tama corona ya, orang semua pada takut, akhirnya semuanya stay at home. Ya, sampai lagunya siapa Iwan Antono itu ya, rumah kita sendiri gitu ya, lebih baik di rumah kita kalau nggak salah judulnya. Sehingga ini membuktikan memang akhirnya nggak terjadi pergerakan ya. Saya sering menyontohkan kalau mata kuliah apa ya, ini misalnya kenapa penyakit-penyakit diabetes misalnya untuk salah satunya mungkin gerakannya kurang, malas berolahraga, karena sekarang mau apa-apa dikit-dikit Gojek gitu ya. Padahal mungkin dari tempat kosnya itu dekat. Tapi karena ada aplikasi, udah dia pakai aplikasi. Apakah itu salah? Ya tidak. Tetapi setidak-tidaknya harus diimbangi dengan sikap juga gitu ya, sehingga nanti akan dampak-dampak itu akan berpengaruh. Oke, kemudian ini gejala-gejala transformasi di Indonesia. Ini sudah nih. Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Ini toko fisik ya, ini sudah kalah dengan Bukalapak. Ada marketplace online. Ini taksi berapa sekarang atau ojek-ojek yang konvensional udah ditinggal, sudah ada Gojek, ada Grab, ada Uber, sekarang ada macam-macam lagi ya. Pengembangnya cukup banyak. Bayangkan ini kita nggak perlu tempat ini ya, harus menunggu di sini, apa namanya itu ya, kalau itu kayak kita mangkal ya, mangkal gitu. Tapi kalau ini nggak perlu mangkal, dia boleh sepanjang jalan, nanti begitu ada, ya adik-adik saya yakin sudah pernah semua menggunakan aplikasi ini, ya kan? Jadi cukup mudah dan very easy ya, jadi luar biasa gitu ya dampaknya. Nah, ini adalah skill di industri masa depan. Ya, ini ya. Kalau menurut penelitian yang saya coba ambil dari Future Job Report ya, dari ini ada di sini US Department of Labor. Jadi di sini ada memberikan beberapa keahlian-keahlian yang penting ya. Ada cognitive ability, sebenarnya berapa sih rentangnya gitu ya. Ini yang paling tinggi kalau kita lihat secara simpel ya di sini nih. Ya, ini nanti di 36 kompleks problem solving ini akan muncul ya. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Ya kan? Karena kan mau nggak mau setelah itu muncul yang kedua di sini kita lihat. Habis 36% di sini. 19% adalah social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Ini tentunya juga menjadi tantangan ya, tantangan karena kan akhirnya orang berkomunikasinya itu sedikit ya. Ya biasanya kalau ya kayak lebaran kemarin kita rasakan banget ya, waktu lebaran biasanya kita adat orang Indonesia kan kalau lebaran berkunjung ya ke tetangga, ini benar-benar nggak nerima tamu, akhirnya kan nggak terjadi apa ya, komunikasi ya, sehingga ini menjadi suatu dampak juga gitu. Kemudian sampai berikutnya ada yang paling rendah memberikan dampak adalah physical abilities ya. Jadi ini saya nggak urai satu persatu, tapi dari data ini adik-adik sekalian bisa melihat ya, yang namanya sebuah apapun kalau dia itu pasti akan bisa memberikan dampak baik positif atau negatifnya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka kita tidak bisa ya untuk menghalau
untuk nggak boleh nih, nggak boleh nih. Karena apa? Karena memang kemajuan zaman. Ya. Oke, sehingga ini kalau kita rentangkan, ya, inilah yang seharusnya kan tadi yang bermasalah ini ya, cognitive ability, system skill, complex problem solving, context skill, process skill. Ya, ini ada 5 skill yang pertumbuhan peminatnya akan paling tinggi berdasarkan beberapa sektor industri, di mana sebelumnya sektor tersebut tidak banyak membutuhkannya, ya, sehingga nanti ini mungkin akhirnya akan berkembang. Ya. Oke, saya lanjut saja karena waktunya nggak lama ini ya. Nah, terus tentunya dengan adanya dampak, ya kan, kita perlu merespon, ya. Bagaimana merespon masa depan? Ya mau nggak mau komitmen peningkatkan investasi di pengembangan digital scale. Ya mau nggak mau, suka nggak suka kan harus belajar nih. Nah, alhamdulillah hari ini adik-adik sudah mempraktekkan, ya berarti sudah punya digital scale. Tadi sudah membuat flyer. Dulu kita selalu pakai spanduk, nggak perlu lagi spanduk, cukup pakai flyernya aja gitu ya. Jadi lebih murah biaya, ya kan, lebih bisa di-copy kemana-mana ya. Saya juga bisa menggunakan dan semuanya sebenarnya kalau mau diseragamkan masuk pakai flyernya ini bisa ya. Selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru. Ada learning by doing ya. Selalu itu ya. Kemudian menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Nah, saat ini di Kemendikbud sudah meluncurkan namanya Kampus Merdeka. Ya. Salah satu poin dari Kampus Merdeka itu adalah ini terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan SNDikti. SNDikti-nya mengalami sedikit perubahan terkait dengan tagline-nya Kampus Merdeka. Artinya saat ini khusus yang S1 ya, prodi S1 itu boleh mengambil bidang minat atau mengambil mata kuliah di luar program studinya. Misalnya farmasi nih. Farmasi tahu-tahu kayaknya kok saya sukanya ke IT. Boleh nanti ya ngambil SKS-nya IT di tempat universitasnya yang punya prodi berbeda. Kalau misalnya universitasnya nggak punya, boleh dia pergi ke tempat lain. Nah, ini sebagai bentuk kolaborasi. Ya, kolaborasi baru. Akhirnya skill-nya itu bisa bertambah ya. Kemudian berikutnya dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Ini mau nggak mau memang harus ya, harus memang terintegrasi, nggak boleh kampus sendiri, industri sendiri, masyarakat sendiri. Ini harus ada kolaborasi. Kalau seandainya ini nanti saling berkolaborasi, insya Allah hasilnya akan baik. Dan yang terakhir tentunya menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Jangan sampai ini nanti di farmasi juga mau nggak mau nih. Mau nggak mau nanti ini ada Bu Feb kebetulan yang bagian kurikulum di APDFI. Nanti di APDF ini juga tantangan baru untuk bagaimana digital ini menjadi satu SKS atau satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, nanti di bagian pelayanan mungkin kenyataannya di rumah sakit sudah pakai digital, tahu-tahu di kampus belum diajarkan. Ini kan nggak nyambung jadinya, ya kan? Sehingga perlu adanya kolaborasi. Nah, sekarang bagaimana farmasis? Ya, farmasi, ini Mbak Vita saya dikasih waktu berapa menit ya? 20 menit, Pak. Ya? 20 menit, Pak. Soalnya di sini hujan. Gimana? Berapa menit lagi? 20 menit. Sekarang. Oke, siap. Bagaimana farmasis? Ya, farmasis tentunya kita kalau mau berpatokan pada landasan hukum. Yang kita gunakan adalah Undang-Undang 36 tahun 36 tahun 2014 ya. Ini dan PP nomor 51. Ini saya selip sedikit ya, 36 2014 ya. Kemudian di sini ya, filosofi pengaturannya bagaimana ya? Ini sama ya, kalau tujuan pemerintah tadi daya saing, di sini kalau kita cerita kesehatan tentunya pengaturan upaya dan sumber daya di bidang kefarmasian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan ya. Jadi kesehatan kita tahu merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan ya. Oke, saya lewati saja ini ya. Nah, ini undang-undangnya ya. Nah, ini tujuannya sama ya. Sorry. Ini
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Nah, sekarang saya agak cepat aja di sini. Nah, PP 51 ya, ini tentang standar pelayanan ya. Kalau kita lihat kegiatan kefarmasian itu apa saja sih? Ada pengelolaan sediaan farmasi, ada pelayanan farmasi klinik. Ya, di dalam pelayanan kefarmasian sesuai standar Permenkes ini. Jadi di dalam pengolahan sediaan farmasi ini ada tahapan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan lain-lain. Di sini adalah SDM ya, sumber daya kefarmasian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diukur ya. Di sini ada apoteker, ada tenaga kefarmasian itu ada apoteker dan ada TTK ya. TTK itu nanti ada sarjana farmasi, D3 farmasi, baik analis farmasi dan makanan ya. Kemudian ada pelayanan farmasi klinik. Ya, ini kalau kita lihat tujuan dari standar pelayanan ini tentunya adalah untuk pasien safety ya. Ini meningkatkan pasien outcome dan menekan biaya kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat yang ujungnya adalah untuk pasien safety. Nah, kalau kita rinci dari jenis pekerjaan, yang jadi pekerjaan farmasian itu ada pengadaan, produksi, distribusi, kemudian ada pelayanan. Ya, pengadaan di sini tenaga kefarmasian, pemasok berizin, produk memenuhi syarat mutu, ya persyaratannya ya, manfaat dan khasiat diproduksi, bahan baku, bla bla bla, kemudian distribusi, ya. Nah, kita tahu ini semuanya tentunya nantinya membutuhkan tenaga kefarmasian, ya. Oke, terus kemudian kegiatan produksi ya, ini ada penelitian dan pengembangan produk, pengelolaan sumber daya, pengadaan, produksi, penyimpanan, ya. Bentar, kok ini jadi lelet. Sehingga adik-adik ya, kalau nanti sudah lulus ya, kalau mau menekuni di farmasinya langsung pasti mau mendapat STR-TTK. Ya, STR-TTK salah satunya nanti harus punya Serkom. Nanti Bu Feb yang akan cerita tentang Serkom. Kemudian bekerja di pelayanan distribusi industri, nanti pasti ujungnya mendapat SIK TTK. Tetapi saya mau menyorot di bekerja. Di mana sih peluang kerjanya? Tadi saya sudah ungkapkan kalau berdasarkan permen tadi, sebenarnya kalau di pekerjaan pelayanan saja kita bisa ke rumah sakit, ya pokoknya setiap instansi yang memiliki terkait dengan obat, maka di situ harus ada tenaga teknis kefarmasiannya, karena ini terkait dengan tenaga teknis kefarmasian. Nah, ini adik-adik sudah pernah belajar CPOB, kemudian ada CPOTB kalau obat tradisional ya, kemudian ada CPKB itu untuk kosmetik. Kemudian ada satu lagi, ada namanya cara pembuatan obat hewan yang baik, CPOHB. Ya, CPOHB itu kayak jarang kita dengar ya. Artinya ranahnya farmasi itu bisa di obat, makanan, kosmetik. Ya, artinya obat itu ya pasti obat tradisional juga masuk ke dalamnya. Selain juga dalam sisi asuransi kesehatan, ya sekarang cakupannya juga semakin luas ya. Nah, ini yang sering dilupakan sebenarnya peluang yang besar itu adalah tentang pharmapreneur ya, pharmapreneur. Pharmapreneur ini sebenarnya kalau seandainya bisa dikembangkan ya, menyambut dari digitalisasi ini sekarang luar biasa ya. Misalnya sekarang orang lagi dikit-dikit cuci tangan ya, dikit-dikit cuci tangan, mungkin bisa buat sabun ya kan, atau buat jenis sediaan sabun yang inovatif ditambahi apa gitu ya. Ini yang perlu juga ditekuni. Nah, sebelum ini saya izinkan bentar, belum saya akhiri ya. Ini saya akan mencoba bentar ya. Saya stop dulu screen-nya. Internet di tempat saya sepertinya agak bermasalah ini ya, jadi agak-agak lelet. Waduh, ini sebentar. Waktunya sudah habis ya Pak ya? Wah, ini sudah enggak. Sebenarnya saya mau contohkan ada satu video ya, video yang dari D3 Farmasi tetapi cukup luar biasa dalam bidang pharmapreneur ya. Itu sekarang pun sudah luar biasa ya dalam, kalau adik-adik pernah dengar tentang
Kolagit ya, Gita Kolagit ya. Jadi itu ada dari Sumatera Utara ya, sampai masuk di hitam putih dan lain-lain itu sering masuk ya, nanti boleh di-share di YouTube ya. Mungkin hanya itu kita ya Mbak Pita yang bisa disampaikan, nanti kita boleh diskusi. Kalau memungkinkan boleh nanti cari YouTube-nya, tadi sudah saya siapin nih, tapi karena ternyata koneksi internetnya di tempat saya ini kayaknya lagi hujan lebat, jadi agak bermasalah. Ya adik-adik sekalian, sebagai penutup, artinya tetap terus belajar, semangat. Farmasi itu adalah wanita cantik, kalau saya ibaratkan ya, wanita cantik dan seksi, ya kan? Karena cantik dan seksi semua orang ingin memiliki ya. Sehingga sekarang yang bukan farmasi ikut-ikutan. Tapi sayangnya yang jadi orang farmasi nggak merasa cantik dan nggak merasa seksi. Sehingga ya udah biarin aja dah. Biarin aja diambil orang gitu ya. Sehingga kalau bisa bentuk kolaborasi PKM sudah dekat, wujudkan ide-ide itu dalam bentuk research, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk macam-macam. Sekarang udah banyak sekali program dari Dikti, dan saya yakin ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk adik-adik sekalian. Terlebih sekarang juga adik-adik semua stay at home ya. Boleh silahkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan materi yang luar biasa. Jadi ya begitu ya teman-teman, kita bisa melihat sekarang peluang kefarmasian itu cukup luas. Dari dunia era digital, kita harus bisa benar-benar memahami seluk-beluk dunia era digital itu. Nah, selanjutnya adalah pemateri yang kedua, yaitu Ibu Apoteker Nani Kartina, Magister Sains. Kami persilahkan. Sambil menunggu, kami tampilkan dahulu untuk kurikulum vitae. Terima kasih. Ya, ini dia narasumber kita yang kedua, yaitu Apoteker Nani Kartina, Magister Sains. Beliau berasal dari Palangkaraya, 28 Juli 1984. Sekarang beliau mengajar di salah satu perguruan tinggi, yaitu di Universitas Lambung Mangkurat. Riwayat pendidikan beliau S1 Farmasi ditempuh di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan apotekernya Universitas Gadjah Mada, dan untuk sarjana untuk magisternya diambil di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman dan penghargaan yang beliau dapat juga cukup memuaskan dan banyak. Beliau menjadi penanggung jawab laboratorium farmasi, beliau menjadi PIO-LM Universitas Lambung Mangkurat, dan sekarang beliau menjabat sebagai program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Lanjut. Riwayat dan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan beliau juga cukup banyak. Melakukan program kreatif mahasiswa sebagai pembimbing, Olimpiade Farmasi Indonesia, Desa Binaan, dan menjadi juri debat kefarmasian ISMA Farsi. Lanjut, perolehan HKI juga dipaten, dipublikasikan, yaitu ini metode dekolorisasi ekstrak kulit kayu durian pada tahun 2018. Bisa lanjut. Penghargaan dan piagam perolehan profesi ilmiah beliau, Ikatan Apoteker Indonesia, bidang pengabdian kepada masyarakat. Cabang Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Terima kasih Ibu Nani Kartina telah bergabung. Bisa kami mulai ya Ibu, untuk pemaparan materinya kami beri waktu 20 menit. Ibu bisa kami persilahkan. Suara saya kedengeran nggak ya? Bisa Bu. Saya kedengeran nggak sih? Bisa Bu. Kedengeran. Oke. Ya baik, terima kasih. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih kepada IKMA di Farma atas kesempatannya buat saya untuk mengisi kegiatan webinar gitu ya. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan karena sedang di jalan. Jadi ini juga di mobil. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Kemudian kalau kita juga sama-sama belajar ya, jadi tidak ada yang menggurui dan digurui di sini. Rekan kok ya, saya nggak mau dibilang tua. Oke, hari ini saya akan bicara tentang tantangan dalam dunia kefarmasian gitu ya. Kalau ngomongin dunia kefarmasian, kita balik dulu deh, flashback.
Kalau dulu kita cuman compounding, dispensing, sekarang fokus kita adalah pharmaceutical care gitu ya. Tentunya adik-adik udah tahu ya pharmaceutical care itu apa gitu ya. Kemudian next silahkan. Kok di saya lambat ya ininya. Nah, kemudian tadi udah disampaikan oleh Pak Supomo gitu ya, bahwa IT itu sudah semakin berkembang pesat gitu ya, dan itu menyebabkan perubahan kehidupan kita. Kalau dulu tadi Pak Supomo tadi menjelaskan, kalau mau naik ojek kita mesti ke pangkalan dulu, sekarang tinggal pakai gadget kita gitu ya kan. Terus kalau kalian lahir udah pakai handphone semua kan ya orang tuanya ya, wah adik-adik kita kan udah pinter sekali buka smartphone dan lain-lain. Nah, itu IT menyebabkan perubahan kehidupan. Next, mungkin slide-nya agak sedikit terlambat ya. Oke, next. Oke, nah ini. Kemudian, sorry itu bukan absolut tapi absolute. Jadi fenomena yaitu ya, ketika ada hal baru, maka hal lama akan menjadi usang gitu ya. Contohnya dulu, misalnya kalau zaman saya itu chatting itu pakai BBM. Sekarang udah ada WA, udah macam-macam, ada Line gitu ya. Akhirnya BBM menjadi usang gitu ya, teknologi yang usang gitu ya. Udahlah lupain aja BBM gitu ya. Udah pakai WA sekarang, apalagi ada Instagram dan lain-lain. Begitu juga dengan profesi, akhirnya beberapa profesi itu hilang dengan adanya kemajuan IT. Contohnya, kalau dulu kita kalau mau store uang, mau tarik tunai, kita mesti ke bank gitu kan, yang ngantri lama lah gitu kan ya. Sekarang udah ada ATM, bahkan ATM sekarang udah pakai drive-thru ATM gitu ya. Kita nggak perlu keluar dari mobil atau motor, kita nggak perlu parkir, langsung bisa tarik tunai. Nah itu akhirnya menyebabkan beberapa profesi itu hilang oleh kemajuan IT. Nah kira-kira kalian mau nggak farmasi itu hilang dengan adanya kemajuan IT? Tentunya enggak dong ya. Nah, silahkan next. Rio. Nah, apalagi kalian itu era milenial. Wah, era milenial itu pasti orangnya menguasai teknologi gitu ya. Ada nggak yang mesti mompa air dulu buat mandi gitu kan, udah jarang ya. Kalau mungkin masih ada, tapi udah jarang gitu ya. Karena anak-anak sekarang udah lebih menguasai teknologi. Kemudian kalian lebih suka ide baru dan inovasi. Kalau ada hal yang baru, pasti kalian, oh seru nih, seru gitu kan ya. Kemudian kalau anak muda zaman sekarang lebih senang kerja di mana aja. Contohnya kayak saya sekarang lebih senang, oh saya bisa kerja di mana aja kok. Saya ini lagi di jalan, tapi saya bisa kerja gitu kan. Anytime, anywhere saya mau, saya bisa kerja gitu kan ya. Kemudian kita suka media sosial gitu ya. Oh Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kita lebih suka sama content creator, ya kan? Ada yang suka siapa beauty influencer dan lain-lain. Kenapa bukan kita gitu ya? Kenapa nggak kita menciptakan hal seperti itu? Next, ini era milenial. Nah, gimana sih caranya kita supaya survive, supaya kita nggak ketinggalan? Kalau zaman dulu hidup itu mereka mungkin nggak punya telepon, atau telepon masih dalam bentuk batu bata gitu ya, besarnya seperti batu bata. Kalau kita lahir udah dengan TV ada, telepon ada gitu ya. Jadi kita bukan belajar lagi. Kalau kita mau survive di era milenial, ya kita harus yang pertama kita analisis informasi dulu, apa sih gitu ya. Kemudian kita berpikir critical thinking dan problem solving. Oh, ada permasalahan apa? Solusinya apa gitu ya. Kalau bisa dikembangkan terus, kembangkan terus gitu ya. Curiosity gitu ya, penasaran gitu kan ya. Kemudian kita harus lincah. Kalau yang lambat-lambat tuh udah lewat deh gitu kan ya. Dan harus bisa beradaptasi gitu ya. Kalau orang sudah, tadi Pak Supomo sekarang, kita masa pandemi, kuliah harus lewat daring ya. Kita harus siap beradaptasi. Kalau enggak kita udah ketinggalan gitu kan ya. Nah, kemudian untuk survive juga kemampuan komunikasi itu penting gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi ya kita juga akan tergerus oleh zaman gitu ya. Oke, next. Nah, ini tantangannya dalam dunia farmasi gimana? Nah, itu ya. Next. Tentunya tadi menyikapi perubahan dengan inovasi digital gitu ya. Oke, next. Nah, mulai dari critical thinking. Tahu apa pemandok? Mulai dari critical thinking gitu ya, bahwa farmasi itu tugasnya apa sih? Kita tuh bertanggung jawab loh pada kepatuhan penggunaan obat ya kan. Kemudian solusinya
otomatis kita harus menawarkan solusi gimana sih masalah farmakoterapi pasien ini bisa kita serahkan dan belum pernah dilakukan oleh praktisi lain gitu ya. Itu adalah tantangan buat kalian generasi milenial gitu ya. Oh, kalau ngomongin ini diminumnya 3 kali sehari. Oh, mungkin dokter juga sudah menyampaikan itu. Perawat juga sudah menyampaikan itu. Tapi bagaimana kita memberikan solusi farmakoterapi tapi yang belum pernah dilakukan oleh praktisi lain gitu ya. Oke, next. Nah, informasi nih bahwa itu hanya sekitar 15% masyarakat itu yang peduli dengan kesehatan. Sisanya, mereka pasti akan datang ke apotik, datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas setelah mereka sakit. Ada nggak yang datang ke apotik mereka sehat-sehat aja? Jarang kan, gitu kan ya. Mereka datang itu setelah mereka jatuh sakit. Nah, seharusnya kelompok inilah yang menjadi fokus kita. Bukan yang sudah sakit, tapi masih itu cuma 15% yang sudah sakit. Yang belum nih gimana? Gimana caranya supaya mereka tidak sakit? Nah, itu bisa jadi tantangan buat kita seorang farmasis gitu ya. Oke, next. Nah, problem solving-nya tentunya menciptakan model yang bisa memfasilitasi intervensi atas kebutuhan pasien gitu ya. Nah, beberapa solusi yang sudah dilakukan bisa kita pakai counseling, prescribing dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita tidak hanya mengharapkan ketika pasien datang kemudian baru kita edukasi, enggak, kita bisa aja sharing gitu kan ya. Oh, beberapa pelanggan kita share video-video gitu kan ya yang mengingatkan cara minum obat, dagu sibu dan lain-lain gitu ya. Silakan. Nah, big konsepnya adalah smart farmasi gitu ya. Kita nggak mau kan ketinggalan tadi kayak tergerus zaman tadi gitu ya. Gimana caranya? Tentunya jadi farmasi yang smart gitu ya. Oke, next. Nah, kayak gini, apotik gitu ya. Jadi pasien datang ke pernah pesan makanan cepat saji ya, yang logonya M gitu kan ya. Kalau kita pesan di Go titik gitu kan ya, itu pasti dia akan menyalurkan ke gerainya untuk menyiapkan makanannya, kemudian nanti ketika driver datang itu tinggal ambil gitu ya. Nah, kenapa kita tidak ciptakan yang seperti itu juga? Jadi ketika pasien datang ke dokter menulis resep gitu kan ya, apotek sudah menyiapkan gitu ya. Jadi kita waktu yang pasien menunggu itu kita bisa minimalis gitu kan ya. Misalnya pasien datang mulai dari menyerahkan resep sampai dapat obat itu udah 10 menit gitu ya. Kenapa enggak sebelum dia datang ke apotek obat sudah siap, dan ketika dia datang 10 menit itu kita manfaatkan untuk mengedukasi gitu ya. Bu, ini cara pakainya kayak gini yo gitu ya. Pernah kejadian gitu ya, saya pengalaman dulu waktu PKPA. Jadi ada pasien datang ke apotek gitu kan ya, dia bilang, ini kok saya nggak sembuh-sembuh ya, katanya koyo ini ditempel 1 kali sehari gitu kan ya. Terus ini saya masih punya sisa sekian koyo, saya bingung mau nempel di mana lagi katanya gitu. Ternyata setelah ditelusur, habis semua belakangnya itu ditempelin koyo semua gitu kan ya. Nah, itu kesalahan dalam komunikasi. Nah, kenapa enggak 10 menit ketika pasien datang ke apotek itu kita manfaatkan untuk mengedukasi pasien gitu ya, dengan cara kita coba kembangkan teknologi ketika dokter menuliskan resep, kita bisa sudah menyiapkan obatnya. Jadi ketika pasien datang ke apotek kita, itu sudah siap obatnya dan tinggal kita edukasi. Gitu ya. Kita harus berpikir, Anda mau nggak kalau Anda sudah sakit, suruh nunggu 10 menit gitu ya, 10 menit nyiapin obat, kemudian mau diedukasi lagi, aduh, kasihan banget gitu ya. Nah, itu coba kita cut gitu. Itu tantangan buat kalian para milenial gitu ya. Oke, next. Tantangan yang kedua, next. Nah, kalau ada delivery, ya kan, kenapa bukan kita? Ada kan Gomet ya, Gomet. Sorry, saya nyebut merek jadinya. Nah, itu. Kenapa nggak kita yang create itu? Kenapa? Karena kerahasiaan pasien pasti terjaga kalau kita gitu ya. Kemudian, kalau beli obat via driver online itu, belum tentu mereka nyimpen obatnya sesuai dengan wadahnya.
bisa jadi ditaruh sembarangan gitu ya. Kalau kita kan pasti punya box tersendiri dan lain-lain gitu ya. Kemudian ketika menyampaikan informasi pasti benar dan sesuai karena kita yang memberikan informasi itu gitu ya. Ini itu tantangan dari dunia kefarmasian gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh saya itu maunya mengedukasi pasien, tapi gimana caranya? Nah, itu kita mulai berpikir yang belum pernah dilakukan orang lain. Kenapa enggak gitu ya? 10 menit itu kita gunakan untuk konseling, untuk benar-benar memastikan pasien itu nanti patuh dalam menggunakan obatnya, daripada 10 menit itu digunakan hanya mereka menunggu kita meracik obatnya. Gitu ya. Itu aja dari saya. Next. Saya rasa waktunya karena 20 menit tadi ya, yang bisa saya sampaikan gitu ya buat para milenial gitu ya. Tentunya pasti kalau kalian pasti berpikiran gitu juga ya. Kalau beli obat mau nggak ngantri lama gitu ya. Nah itu tantangan buat kalian gitu ya. Banyak cara kok, bisa pakai video edukasi dan lain-lain. Kalau kami pernah, kami di ULM itu bikin video, nah itu kami uji cobakan ke pasien gitu ya. Dan akhirnya justru meningkatkan kepatuhan dalam minum obat dibandingkan kita pakai aplikasi pengingat minum obat. Ketika dikasih video, mereka paham, oh kalau saya nggak minum obat, efeknya ini, gitu kan ya. Itu jauh lebih menarik gitu ya. Nah, kalian bagaimana? Gitu ya. Itu aja dari saya, Mbak Vita. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Okay. Jadi intinya kita sebagai farmasi yang nanti bakal terjun ke dunia kerja, kita harus pintar-pintar ya Bu ya, menjadi farmasi yang smart. Ya, Ibu, karena kan kita juga milenial ya, jadi kita mikir dong, saya maunya yang mudah gimana sih gitu ya. Ya udah kita bikin gitu ya. Kita harus mengikuti zaman ya Bu ya. Betul. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Untuk sesi diskusi nanti kami lakukan di akhir setelah pemaparan dari narasumber ketiga ya Ibu. Selanjutnya kita langsung ke pemateri ketiga, yaitu Ibu Dr. Apoteker Fefruk Miningsih, Magister Sains, akan menyampaikan materi tentang kiat-kiat untuk lulus uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Sebelum kita mulai, bisa kita tampilkan dahulu untuk kurikulum vitae. Ibu Fefruk Miningsih lahir di Tulungagung 16 Oktober 1972. Berikut ada email Ibu Fefruk Miningsih @gmail.com. Bisa lanjut. Riwayat pendidikan beliau untuk program doktornya di Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Magisternya ambil farmasi klinik di UGM juga, dan sarjananya di Universitas Airlangga, Surabaya. Riwayat organisasinya, beliau sekarang menjadi Ketua Divisi Materi Uji UKOM TTK yang akan dilakukan oleh akhir nanti setelah kita akan lulus ke jenjang dari diploma farmasi. Untuk riwayat pekerjaannya, beliau 2007 sampai 2015 beliau menjadi Direktur Akademi Farmasi Teresiana Semarang. 2015 sampai 2018 beliau menjadi dosen Akademi Farmasi juga di Teresiana Semarang, dan 2018 sampai sekarang beliau menjadi dosen Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang. Cukup kurikulum kita dari beliau. Langsung saja kita saksikan pemaparan materi dari Ibu Dr. Apoteker Fefruk Miningsih, Magister Sains. Kami persilahkan Ibu, waktunya 20 menit ya Ibu untuk memaparkan materi. Ya, baik Mbak Vita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya buat Pak Supomo dan Bu Nani Kartina, narasumber sebelumnya, gitu ya, teman-teman sejawat saya. Baik kita dan teman-teman dari mahasiswa, saya diminta untuk menyampaikan materi kiat-kiat lulus uji kompetensi, gitu ya. Kayaknya uji kompetensi ini kalau mungkin di polling gitu ya, ditanya itu pasti adik-adik semua tuh pengennya ada gitu ya. Ya kan? Mau ada uji kompetensi enggak?
Ya, jadi kalau tadi sesi materi yang disampaikan Pak Supomo sangat menarik begitu, Bu Nani Kartina itu luar biasa menangkap tantangannya gitu. Kalau yang saya ini yang kasihan gitu ya, ini ibaratnya kalau ditanya itu, kalau boleh tidak, sebaiknya enggak usah ada Bu uji kompetensi gitu ya. Nah, baiklah kalau begitu. Coba kita lihat selanjutnya, tapi karena memang uji kompetensi itu juga amanat undang-undang, mau tidak mau kita akan tetap lakukan. Nah ini, mengapa sih perlu uji kompetensi gitu? Ini yang kalau ditanya pasti kalian semua jawabnya, apa perlu uji kompetensi? Nggak perlu Bu, langsung lulus saja langsung kerja gitu ya. Tapi amanat undang-undang kita tidak bisa tolak gitu, maka kita perlu melakukan uji kompetensi. Next. Selanjutnya. Oh ya, boleh saya ini. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa sih kita perlu melakukan uji kompetensi. Tujuan utamanya adalah untuk standarisasi mutu sebenarnya. Ini ya, ini tujuan utamanya. Mengapa? Sekarang ini database terakhir di APDFI itu ada anggotanya itu 151 perguruan tinggi, baik dari D3 Anafarma maupun D3 Farmasi. Dan itu letaknya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sehingga disparitasnya pasti luar biasa. Kemudian kualitas mahasiswanya sangat beragam. Kualitas dosennya sangat beragam. Kualitas sarana prasarananya sangat beragam. Beberapa kali saya berkunjung ke teman-teman perguruan tinggi yang anggota APDFI. Saya melihat ada perguruan tinggi anggota APDFI yang fasilitas sarana prasarananya sangat lengkap, gitu ya. Bahkan sudah layak lah untuk menjadi S1 atau mempunyai program studi apoteker, atau bahkan dalam itu juga punya program pasca sarjana. Tapi di sisi lain, ketika saya berkunjung ke beberapa perguruan tinggi gitu ya, laboratoriumnya saja tidak terstandar gitu. Ya, yang sederhana saja untuk farmasetika gitu. Itu timbangan gitu ya, timbangan tidak harus timbangan gram yang dalam bentuk yang digital atau yang alat yang digunakan untuk menimbang bahan saja jumlahnya terbatas. Mahasiswanya banyak, tapi alat yang tersedia itu sedikit. Sehingga ini hal-hal seperti ini sangat menimbulkan perbedaan atau kesenjangan begitu ya. Maka pemerintah mengambil kebijakan. Meskipun sudah ada syarat pendirian perguruan tinggi sudah diatur, terakreditasi dengan BAN PT. Pada saat terakreditasi di BAN PT, sarana atau LAMPTKes itu sarana prasarana sudah dinilai. Tapi ternyata institusi pendidikan pun juga beragam gitu. Pada saat divisitasi alatnya lengkap. Asesornya pulang jam 3. Gitu. Ya, jadi seperti ini yang menyebabkan perlu distandarisasi mutu supaya dari Sabang sampai Merauke TTK itu sama kualitasnya, minimal standar minimalnya sama gitu. Jadi minimal bisa apa TTK dari Sabang sampai Merauke ini? Tidak boleh TTK yang di Jawa lebih pintar dari yang di Jayapura, tidak boleh TTK yang di Kalimantan itu lebih baik dari yang di Sumatera. Gitu. Harus sama gitu ya. Gitu. Seluruh NKRI ini sama. Lanjut. Salah satu upayanya maka dilakukan standarisasi mutu. Nah, standarisasi mutu yang dilakukan salah satunya selain tadi dengan akreditasi dan sebagainya adalah uji kompetensi. Uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian ini dimulai secara nasional tahun 2017. Jadi teman-teman ini semua adik-adik mahasiswa kalau yang di seluruh Indonesia ini secara bersama-sama itu tahun 2017. Berarti ini tahun yang keempat kita melakukan uji kompetensi. Dan ini dikoordinasi langsung oleh Komite Farmasi Nasional. Di kepanitiaan uji kompetensi ini ada satu SK dari KFN, jadi panitia uji kompetensi tenaga kefarmasian. Di dalamnya ada
panitia untuk uji kompetensi apoteker, dan ada panitia uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Next. Nah, ini yang mungkin adik-adik perlu ketahui. Tapi saya mohon maaf, ini data saya, yang di database saya hanya yang ada di yang farmasi. Yang Anafarma itu hanya ada 2019, gitu ya. Karena laporannya sudah terkirim. Jadi database-nya kebetulan yang mengelola database ini sedang mempersiapkan UKOM juga, karena kami juga sedang ada kegiatan, begitu ya. Jadi kalau adik-adik lihat semua, lihat ini, jumlah peserta itu dari tahun ke tahun meningkat, gitu ya. Tahun 2017 ada sekitar 5.699, tahun 2019 sudah 8.000 lebih peserta UKTTK. Nah, kemudian nilai rata-rata, adik-adik pasti juga akan bertanya, kok nilai rata-ratanya dari tahun ke tahun bukan naik malah turun ini ya? 2017 52,15, 2018 48,3, tahun 2019 44,71. Saya yakin pasti nanti punya pertanyaan yang terkait ini kenapa gitu ya. Nah, nilai terendah coba adik-adik lihat. Nilai terendahnya itu tidak mencapai 20, adik-adik. Ada yang tahun 2017 16, nilai terendah 2018 18, kemudian 2019 12, kalau adik-adik lihat di sini nilai tertingginya luar biasa itu mencapai angka 80 lebih gitu. Berarti simpangannya luar biasa ini antara yang tertinggi dengan terendah begitu. Maka inilah yang sebenarnya kalau seperti ini nampak terjadi gap atau kesenjangan atau disparitas antara lulusan di tiga farmasi. Anafarma nasibnya juga hampir sama, begitu ya. Tapi sayang saya tidak bisa menampilkan secara keseluruhan. Kalau Anafarma di tahun 2019 rata-rata nilainya 42,5. Ya, kalau ini kebetulan Anafarma jumlah institusinya lebih sedikit dan jumlah pesertanya juga lebih sedikit, gitu ya. Ini mohon maaf. Jadi kalau dilihat seperti ini fenomenanya, kira-kira apakah tahun 2020 ini nanti rata-ratanya akan turun mengikuti pola ini atau akan naik? Nah, itu sangat tergantung pada adik-adik semua pastinya gitu ya. Dan nanti tergantung juga pada institusinya. Baik, lanjut. Nah, sebenarnya kalau ditanya kiat-kiat sukses UKTTK, sebenarnya ada 3 hal ini yang harus diperhatikan. Tidak bisa adik-adik merasa bahwa harus sukses sendirian. Gitu. Ini merupakan kesuksesan ini bukti kerjasama. Kerjasama apa? 3 belah pihak. Yang pertama pihak perguruan tinggi. Karena adik-adik harus mendapat fasilitasi dari perguruan tinggi. Apakah perguruan tingginya mempersiapkan adik-adik untuk menghadapi UKTTK ini? Itu. Yang kedua, nanti juga kerjasama dengan dosen. Apakah dosen-dosen di tempat adik-adik ini aktif soal UKTTK, soal uji kompetensi, dan dilatihkan pada adik-adik semua. Kalau adik-adik nanti sudah terbiasa mengerjakan latihan soal uji kompetensi, kurang lebih gambarannya ya seperti itu dalam ujian. Gitu. Maka Anda pun akan terbiasa, meskipun diberi waktu 1 menit untuk mengerjakan 1 soal, bisa jadi adik-adik baru 30 detik itu sudah selesai. Gitu. Ya, kenapa? Karena sudah terbiasa. Kompetensi itu butuh latihan. Sama seperti kalau adik-adik yang bisa naik motor atau setir mobil, gitu ya. Itu kalau tidak pernah berlatih, misalnya meskipun punya SIM A, punya SIM C, tapi tidak pernah berlatih naik motor, mengendarai motor atau mobil, ketika disuruh mengendarai ya pasti tidak bisa lancar. Gitu. Tapi berbeda kalau adik-adik ini tiap hari misalnya punya SIM C, kemudian berlatih naik motor rutin, maka ibaratnya naik motor itu begitu mau merek apapun, itu dari produksi merek apapun, bisa saja gitu, lancar saja gitu. Ya, jadi ini nanti
juga sangat dipengaruhi oleh keaktifan dosen. Nah, tidak kalah pentingnya dari mahasiswanya. Perguruan tinggi memfasilitasi, dosennya rajin, tapi mahasiswanya bilangnya emang gue pikirin gitu. Ya udah. Nah, tidak bisa. Maka tiga tangan ini, tiga pihak ini harus saling bersinergi. Gitu. Mahasiswa ini sebenarnya juga bukan bukan bisa dikatakan dia yang utama berperan, tidak juga. Mahasiswanya aktif, mahasiswanya cerdas, tapi dosen sama perguruan tinggi tidak memfasilitasi, ya hasilnya tidak maksimal. Tapi karena adik-adik berada pada posisi mahasiswa, maka adik-adik harus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi UKTTK itu? Next. Nah, sebenarnya untuk mahasiswa harus tiga ini yang diketahui, yang dipersiapkan. Yang pertama, adik-adik paham prinsip uji kompetensi. Saya yakin nanti ini sudah disosialisasikan juga di setiap kampus. Yang kedua, pastinya adalah mempersiapkan materinya, materi uji kompetensi. Yang ketiga, mengetahui blueprint. Nah, hanya saja ini yang menjadi kendala, meskipun kalau di tataran pimpinan APDFI, saya sudah berkali-kali mengingatkan supaya Kaprodi atau Direktur Akademi itu memaparkan atau menyosialisasikan blueprint pada mahasiswa. Tapi ternyata tidak semua institusi melakukan. Maka nanti adik-adik boleh kok, minta blueprintnya boleh enggak Bu? Boleh, karena blueprint itu kisi-kisi. Kalau adik-adik mau ujian ya harus tahu mau diuji apa gitu. Kita ini kan bukan membeli kucing dalam karung gitu. Anda mau ujian besok materinya apa? Apa yang diuji? Boleh. Yang tidak boleh termasuk Anda adik-adik nanti kalau mau tanya dengan saya apa saja boleh, kecuali jangan tanya soalnya mana Bu gitu. Ya, yang lainnya boleh. Mau detail tentang blueprintnya, memahaminya blueprint bagaimana boleh ditanya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, paham prinsip uji kompetensi. Next. Nah, adik-adik yang perlu diketahui bahwa uji kompetensi ini harus valid, objektif, reliable, visible. Nah ini nanti yang agak sulit yang di tahun 2020 ini karena kita sedang mengalami pandemi, apakah uji kompetensi yang kita lakukan nanti visible gitu. Ya, karena kemarin sudah terjadi perdebatan di antara pimpinan perguruan tinggi, Bu ini mahasiswanya sudah banyak yang pulang kampung, kemudian kasus corona masih meningkat, gitu. Apa memungkinkan mahasiswa itu melakukan uji kompetensi di CBT Center? Nah ini yang masih nanti kalau itu bukan ranah saya, tapi ranah para pimpinan dan pimpinan APDFI pastinya untuk mengambil keputusan. Jadi harusnya bisa nggak dilakukan. Nah, kalau nanti dilakukan bagaimana gitu penyesuaiannya. Nah, tentu saja yang terakhir ini yang paling penting bahwa prinsip asesmen dari uji kompetensi ini harus impact on learning. Artinya apa? Berdampak pada proses pembelajaran yang adik-adik sekarang alami atau yang kalau adik-adik uji kompetensi 2020, paling tidak hasil dari uji kompetensi 2020 itu berdampak pada pembelajaran di kampus pada tahun 2021, 2022 dan selanjutnya begitu. Jadi harus ada dampaknya. Pihak kampus ketika mendapat laporan hasil uji kompetensi tidak sekedar diterima, kemudian disimpan di laci begitu, tetapi harus dibahas. Oh ternyata dievaluasi dari kampus saya, kelemahan mahasiswanya di bidang apa? Pelayanan farmasi, di produksi farmasi, atau obat-obat tradisional, atau terkait dengan kosmetika, atau terkait dengan obat. Nah kita harus evaluasi. Dan itu semua institusi mendapat masukan, mendapat raportnya, berdasarkan rekapitulasi nilai yang adik-adik peroleh pada saat uji kompetensi. Dari situ harusnya, nah ini peran kampus, peran perguruan tinggi, memperbaiki sistem pembelajarannya, memperbaiki materinya, begitu. Nah, kemudian uji kompetensi yang kita lakukan,
mulai tahun 2019 kemarin semuanya sudah komputer based test. Ya, jadi adik-adik harus berkumpul di CBT Center di satu tempat yang yang mempunyai pusat komputer based test. Jadi ada kalau memang tidak setiap kampus memiliki gitu, maka yang sekarang ini kan ada dilema. Kalau misalnya kampus adik-adik tidak mempunyai CBT Center, maka adik-adik kan harus berpindah mengikuti di tempat kampus lain gitu. Nah, migrasi inilah yang dikhawatirkan dalam proses UKTTK 2020 supaya tidak terjadi klaster-klaster baru dalam penyebaran corona. Nah, ini masih dalam pemikiran, masih dalam proses pengambilan keputusan. Semoga pasti hasilnya nanti yang terbaik. Kemudian soalnya uji kompetensi yang diberikan itu 180 soal. Alokasinya 180 menit. Artinya apa? Bahwa adik-adik nanti selama 3 jam itu berada di ruangan tertentu. Ya, di ruangan CBT Center tadi dengan mengerjakan 180 soal. Kalau adik-adik selesai lebih cepat, kalau selesainya itu kurang dari setengah jam sebelum waktu berakhir, sudah boleh keluar, tetapi tetap dikarantina. Tapi kalau nanti adik-adik selesainya 10 menit sebelum waktu berakhir, ya disuruh nunggu tetap di dalam ruangan itu. Kurang lebih seperti itu gambaran uji kompetensi yang dilakukan. Saya yakin adik-adik sudah pernah mendapat latihan atau melihat atau mendengar cerita dari kakak tingkatnya. Selanjutnya. Nah, kalau tentang materi. Nah, ini yang materi uji kompetensi, kalau yang adik-adik pelajari selama kuliah itu selama 3 tahun, itu kan banyak sekali. Maka nanti uji kompetensi ini hanya mengacu pada standar kompetensi dari TTK. Misalkan yang farmasi ini ya, yang dari D3 farmasi, maka harus tahu ada yang terkait dengan pelayanan kefarmasian, ada yang produksi baik obat tradisional, obat jadi, kosmetika, alat kesehatan, kemudian yang ketiga adalah distribusi. Nah, nanti ada 3 ini yang harus dipahami. Itu kompetensi utama dari TTK yang adik-adik juga bisa lihat pada di kurikulum masing-masing kampus ada capaian pembelajaran. Jadi nanti ada integrasi atau ada irisan di situ. Nah, standar materi uji kompetensi ini dirangkum, dimasukkan dalam yang namanya blueprint atau cetak biru uji kompetensi. Lanjut. Nah, ini kalau blueprint-nya. Apa sih blueprint itu? Isinya hanya prioritas kompetensi-kompetensi yang diujikan. Jadi kompetensi dari TTK, baik dari Anafarma maupun D3 Farmasi, itu yang diujikan. Dan itu mencerminkan praktek profesi yang dilakukan di pekerjaan nanti gitu. Ya, jadi tidak ada yang soal-soal yang memuat yang tidak ada di dalam praktek pekerjaan kefarmasian dari TTK. Gitu. Kemudian kalau blueprint ini gunanya apa? Nah ini banyak gunanya bagi penulis soal, yaitu bagi dosennya, itu untuk panduan. Kemudian setelah ditulis soal, itu ada review, proses ditengok, dilihat benar enggak sih soalnya sesuai atau tidak. Ini untuk kelompok reviewer. Nah, kemudian bagi institusi pendidikan, bagi perguruan tinggi adik-adik semuanya, tadi yang saya sampaikan, untuk mengukur outcome. Jadi artinya perguruan tingginya bisa berevaluasi dengan membawa bekal raport tadi. Kok mahasiswaku banyak yang tidak lulus ya? Berarti kalau seperti ini, ada materi-materi yang tidak sesuai, perlu disesuaikan. Contoh sederhana, saya masih melihat ada banyak perguruan tinggi D3 Farmasi, itu yang dalam mengajarkan dispensing atau peracikan, ya, peracikan ini bahan-bahannya sudah bahan-bahan yang kedaluarsa, bahan-bahan yang tidak ada di dalam praktek atau sudah tidak digunakan di dalam praktek pekerjaan kefarmasian. Contoh sederhana, membuat emulsi minyak jarak. Dalam prakteknya sekarang ini dalam pengobatan kan sudah tidak dipakai. Gitu.
Kemudian membuat suspensi dengan PGA. Nah, sekarang dapat PGA aja sudah susah gitu, ya. Nah, sudah banyak ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena suspensi yang dihasilkan tidak stabil. Gitu. Kemudian karena dia semi sintetis begitu, maka hasilnya variasinya ke viskositasnya menjadi beragam. Gitu. Akhirnya ditinggalkan. Nah, jadi hal yang seperti itu harusnya dari perguruan tingginya ini yang melakukan update, gitu ya, melakukan perbaikan materi, disesuaikan dengan pekerjaannya. Karena kalau diajarkan yang lama-lama begitu, padahal sekarang bekerjanya sudah tidak ada. Sama seperti tadi yang disampaikan baik Pak Supomo maupun Bu Nani tadi, tantangannya berbeda. Kalau dulu kita mau naik ojek, kita mesti ke pangkalan. Sekarang nggak usah, dengan HP di genggaman saja ojek datang sendiri. Maka ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu yang harus dilakukan. Ya, ini tugas dari perguruan tingginya pastinya. Nah, sekarang bagi pesertanya, bagi adik-adik mahasiswa apa? Ya, mempersiapkan diri. Dengan membaca blueprint, adik-adik bisa mengukur. Oh, kalau ini aku belum paham nih yang tentang ini. Nah, maka nanti adik-adik yang harus mempersiapkan diri itu. Lanjut. Nah, ini contoh, ini adalah matrik blueprint-nya. Kalau dilihat, ya, dilihat nanti di blueprint itu ada matriknya. Kalau dibuat matrik, dalam rinciannya juga ada. Itu kalau yang D3 farmasi maupun anafarma punya 6 tinjauan. Kalau yang farmasi punya area kompetensi keterampilan teknis. Jadi semua keterampilan teknis baik di industri waktu saat produksi, pada saat pelayanan maupun pada saat distribusi. Nah, ini harus dimiliki. Kemudian aplikasi dasar-dasar ilmu farmasi, kemudian profesionalisme, etik dan legal. Artinya adik-adik juga harus tahu bagaimana cara etika yang berlaku dalam bekerja. Apa aspek legalitas dalam bekerja. Jadi kalau adik-adik misalnya nanti bekerja di apotek menjual obat keras, menjual narkotika secara bebas tanpa resep dokter. Ya salah, itu berarti adik-adik tidak paham selama proses perkuliahan tentang aspek legalitas. Gitu. Maka akan terbaca di situ. Komunikasi efektif. Nah, soal komunikasi kok bisa ya Bu muncul dalam bentuk soal komunikasi. Bisa saja komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan atasan, dalam hal ini apoteker, penanggung jawab. Komunikasi dengan teman sejawat TTK. Komunikasi dengan tenaga kesehatan lain. Ya, jadi nanti soal-soal itu juga ada yang begitu. Nanti selanjutnya, kalau dari 6 tinjauan ini, adik-adik mungkin bisa fokus pada tinjauan 1, tinjauan 4, kemudian dan tinjauan 6 gitu ya. Kalau dilihat itu ada yang keterampilan, yang kompetensi apa sih gitu. Terus yang harus saya pelajari ruang lingkupnya apa? Produksi, pelayanan, dan distribusi. Kemudian tahapannya apa? Tahapan persiapan. Persiapan baik produksi, persiapan pada tahap pelayanan, persiapan pada tahap produksi, pelayanan dan distribusi. Gitu. Kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Lanjut. Kalau ini untuk adik-adik yang D3 Anafarma, ya, area kompetensinya juga sama. Adik-adik harus punya keterampilan analisis farmasi dan makanan. Ya, kemudian juga sama, area kompetensinya hanya berbeda di yang pertama. Kemudian sama nanti adik-adik harus bisa melakukan analisis secara fisika, secara kimia, dan secara mikrobiologi. Pada apa? Ya pada obat, pada makanan minuman, obat tradisional, kosmetika, dan alkes. Dilakukan pada tahap apa? Kalau di sini perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan evaluasi. Sama kurang lebihnya, gitu ya. Lanjut. Nah, adik-adik nanti kalau sudah punya blueprint, kalau belum punya boleh minta ke kampus. Tapi kalau tidak punya, boleh nanti saya share, saya berikan pada panitia, pada Mbak Vita
dibacakan boleh. Nanti yang paling penting adik-adik setelah baca tadi, jangan lupa lihat lampirannya. Yang anak farma lihat yang anak farmaja, yang farmasi lihat yang farmasi. Contoh lampiran ini saya potong sedikit yang pelayanan. Nah, nanti tertulis begini, kompetensi yang berkaitan dengan pelayanan keterampilan kefarmasian yang berkaitan dengan penerimaan resep. Nomor 1, mampu mengkaji data yang kurang pada resep terkait kelengkapan administratif. Artinya apa? Seorang TTK ketika melihat resep itu harus sudah mampu bisa mengidentifikasi resep ini kurang apa. Gitu. Ya, itu kalau adik-adik begitu lihat resep sudah langsung, oh ini tidak ada nama pasien, oh ini tidak ada SIP dokter, oh ini tidak ada kekuatan obatnya, oh tidak ada jumlah obatnya. Adik-adik sudah mampu mengidentifikasi itu, maka ada adik-adik terhitungnya sudah kompeten yang nomor 1, mampu mengkaji tentang resep. Jadi membacanya begitu, ya. Nanti kalau yang untuk selanjutnya silahkan dilihat. Lanjut. Nah, ini kalau yang anafarma. Misalkan, anafarma terkait keterampilan mau mengevaluasi produk obat. Evaluasinya kan harus secara fisika dan mikro. Nah, secara kimia. Kalau adik-adik mampu mengidentifikasi secara organoleptis, oh ini sediaan obat ini rasanya bagaimana, baunya bagaimana, sesuai tidak dengan yang deskripsi yang ada di farmakope. Nah, berarti kalau adik-adik mampu begitu, sudah mampu menjelaskan, berarti oh ya bisa begitu. Sudah punya kompetensi untuk identifikasi secara kimia. Nah, kurang lebih begitu nanti ya. Mungkin akan lebih mudah kalau melalui tanya jawab. Barangkali itu Mbak Vita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pemaparannya, cukup jelas dan memberikan pencerahan kepada kita juga, semangatnya juga, dan kita bisa mempersiapkan UKTTK ini Bu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya teman-teman. Untuk ada beberapa pertanyaan yang masuk, bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan pertanyaannya? Baik, saya bacakan saja ya untuk pertanyaannya. Pertama, untuk narasumber pertama kita, Bapak Apoteker Supomo Majelis Sains, ada yang bertanya Pak dari Tasik ya, Tasikmalaya. Iya betul Pak. Apakah trainer masuk ke dalam kefarmasian bidang industri? Ya? Bisa dijawab Pak? Ada lagi nggak biar sekalian gitu ya? Oh ya, untuk ini Pak, bagaimana awal kita untuk memulai Pharmapreneur Pak? Oke, siap. Pharmapreneur ya, Pharmapreneur ya. Jadi pharma itu apa ya? Pharma itu kan obat ya, yang kita kenal dengan obat pharma gitu ya. Jadi preneur itu usaha. Artinya dalam hal ini sebenarnya pharma itu lebih luas ya, lebih luas artinya selama dia bidangnya farmasi, ya berarti itu bisa dilakukan. Ya misalnya kalau untuk D3 itu kan konsentrasinya itu lebih kepada pekerjaan pelayanan kefarmasian. Tetapi sekali lagi yang saya bilang, secara dasar keilmuan, adik-adik itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa sekali, sudah mendapatkan semuanya ya, sudah mendapatkan semua mata kuliah ya. Misalnya saya contohkan jahe ya, jahe. Jahe itu coba siapa yang nggak pernah pakai jahe? Rumah tangga kebutuhannya besar, ya kan? Jadi artinya kalaupun adik-adik mau fokus di jahe, menjadi petani jahenya itu adalah petani jahe yang berbeda dengan orang lain gitu, ya kan? Misalnya kan itu tadi tanyanya apakah termasuk industri ya? Ya masuk semuanya ya, karena dia luas gitu. Misalnya industri mau dibuat itu
industri itu kan ada yang industri menengah, ada industri, ada IOT, ada UKOT kalau di industri obat tradisional ya. Jadi mau kosmetik juga bisa ya. Hanya saja saran saya kalau untuk pemula itu mulailah dari yang kecil ya. Seperti yang sebenarnya saya ingin contohkan di video, nanti silahkan dicari di YouTube ya tentang kolagit kita. Itu sebagai pemenang PKM ya, program kreativitas mahasiswa tahun berapa, terus dari pemenang hibah dikti juga, itu masih mahasiswa D3 juga, dari D3 farmasi, tetapi sudah punya produk gitu. Nah artinya tadi dari Ibu ULM tadi, Bu siapa tadi ya, lupa saya namanya, itu sudah menyampaikan kan selalu peduli dengan sekitar ya, keterbaruan. Nah kalau misalnya saat ini orang selalu pakai takut nggak cuci tangan. Misalnya kita tangkap itu sebagai suatu peluang ya. Kan itu masuk kepada industri gitu ya. Atau saat ini orang kan saking latahnya sampai semprot desinfektan gitu ya ke tubuhnya. Kan itu bahaya nih. Kenapa nggak coba kita buat yang lain, yang sisi farmasi. Misalnya yang lebih aman, lebih safe pakai apa gitu. Kan itu suatu tantangan tuh. Masalah yang ada di masyarakat kita jawab dengan keilmuan kita, karena kita kebetulan orang farmasi ya, kita dalam bentuk farmasi. Kalau ternyata kita ada kendala ya coba tanya sama dosen, nggak tahu nanti kolaborasi sama bidang lain gitu ya, terkait dengan pemasaran nggak bisa orang ekonomi gitu kan, jadi nggak bisa dikerjain sendiri. Nah tapi pengalaman saya nih ya, saya cerita pengalaman. Saya punya produk ya, salah satunya ada produk ayam ya. Produk ayam itu saya buat kan selama ini ayam itu sering dikasih antibiotik ya. Residu antibiotik itu tertinggal dalam ayam. Bayangkan kalau seandainya ayamnya itu dimakan sama orang, akhirnya kan ya itu tadi nanti jadi resistensi antibiotik, itu salah satunya penyebabnya itu, penyumbangnya itu salah satunya mungkin ya itu gitu. Nah, sehingga saya mencoba mengambil peluang itu, supaya ayamnya nggak dikasih antibiotik, dikasih apa ya, gitu. Akhirnya saya coba membuat satu ramuan yang saya buat dalam bentuk ekstrak dari berbagai macam, kemudian saya cobakan, ya, sehingga cukup berhasil tanpa antibiotik ternyata masih bisa, gitu. Bahkan memberikan impact yang luar biasa terhadap mutu ayamnya, dari dagingnya. Daging itu bisa dilihat dari apa, proteinnya lebih tinggi, lemaknya lebih rendah. Nah ini kan sesuatu yang berbeda. Sehingga ini suatu pasar yang bagus ya, yang bagus bisa diterapkan gitu. Nah sehingga tadi saya pertanyaan pertama dan kedua langsung saya jawab, artinya bagaimana memulainya gitu ya. Memulainya yaitu tadi dari hal-hal yang kecil. Saya yakin bisa lah ya, nanti saran saya coba ikuti program kreativitas mahasiswa ya. Jadi Dikti itu sekarang sudah banyak banget lah mau ikut program hibah bina desa, itu ada. Makanya nanti jangan sendirian, kalau ada temennya yang mungkin kreatif, aktif, yuk kita buat ini, ada info dari Dikti nih, yuk kita buat tentang ide apa gitu ya. Jadi sering-sering seperti itu, nanti lama-kelamaan mudah-mudahan kalau suatu ketika proposal adik diterima nanti akan dipanggil, terus kemudian akan dinilai oleh reviewer, dari situ nanti adik-adik akan ketemu lagi dengan peserta dari tempat lain, sehingga dengan ketemu itu akhirnya semakin kita semakin semangat, kayaknya di luar sana itu orang-orangnya kreatif ini ya, jadi saya harus mulai deh gitu. Sehingga Pharmapreneur ini yang saya bilang kenapa kok akhirnya jarang disentuh ya sama farmasi, kan jujur zaman saya itu dulu nggak pernah ada mata kuliah kewirausahaan ya. Tapi saat ini Kemenristek sekarang Kemendikbud itu sudah memasukkan kewirausahaan itu menjadi kayak mata kuliah wajib ya, harus ada di dalam semua program studi yang ada di perguruan tinggi. Ya kan? Sehingga harapannya kan nggak mungkin ya kuliahnya udah tinggi-tinggi tapi nganggur gitu. Ya kan? Jadi sekali lagi untuk memulainya itu mulai dari yang kecil, yang nggak masalah kalau dianggap kayaknya kalau bidang farmasi itu terlalu ribet ya, ambil dulu yang menurut adik-adik suka dulu, nanti lama-lama dikembangkan ke arah farmasi. Misalnya keripik, kan itu makanan ya, sebenarnya masuk bidang farmasi, tapi yang kaitan dengan keamanan misalnya, keripik apa gitu, keripik pisang atau keripik apa, tapi dibuat model yang berbeda gitu ya. Jadi saya yakin kalau ada kreativitas dan inovasi,
Nah, itu yang menarik gitu. Tapi kalau nggak ada inovasinya orang juga udah bosen ya. Yang saat ini orang sudah ada apa, yang belum ada apa, itu difikirkan. Baru nanti di pangsa pasarnya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin itu tadi Mbak Vita ya. Jadi tadi kalau menurut ini tantangan kredibel di bidang industri, bidang manakah yang lebih besar tantangannya, apa industri atau pelayanan? Oh, ini nanti ibunya yang nomor 2 ya. Jadi saya menjawab yang tadi ya. Jadi artinya ibu adik-adik sekalian, untuk memulainya itu very simple ya. Intinya ada kemauan. Kalau ada kemauan, kemauan itu dari mana ya? Dari kita mau mencari inovasi, kita mau cari ide, gagasan gitu ya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk bentuk nyata ya. Misalnya dalam bentuk usaha kecil-kecilan gitu kan. Saya yakin keren lah ya, apalagi sekali lagi sekarang itu wadahnya banyak ya. Wadahnya sangat banyak, tinggal adik-adiknya mau atau enggak. Karena salah satu tantangan di dunia era digital ini, ya itu tadi seperti disampaikan, akhirnya orang semuanya terpaku sama HP. Kadang-kadang saking itu akhirnya disalahgunakan HP-nya. HP-nya nggak salah. Untuk bermedia sosial saja kan, akhirnya belajarnya kurang. Itu salah juga. Justru harusnya HP-nya itu digunakan atau Android-nya itu digunakan untuk apa? Mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap apa yang kita inginkan, ya apa yang ingin kita fokuskan. Sehingga saya yakin suatu ketika pasti akan menjadi besar. Mungkin demikian Mbak Vita. Terima kasih. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Nani bisa disampaikan, ditayangkan. Saya bacakan ya Ibu. Untuk pertanyaan Ibu Nani, bagaimana cara mengatasi pasien yang menebus obat golongan prekursor maupun golongan psikotropik dan obat tersebut dikirim ke rumah pasien? Mohon dijawab Ibu untuk. Oke. Untuk saat ini kan sudah ada peraturan ya dari pemerintah, yaitu kalau nggak salah HK 0201 ya, Menkes tahun 2020 tentang penyelenggaraan kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID. Nah, untuk yang prekursor, kemudian narkotika, psikotropika itu memang masih belum bisa menggunakan telefarmasi gitu ya, karena memang ada beberapa hal yang harus kita verifikasi apa benar ini resepnya, kita pastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan lain-lain. Jadi meskipun sekarang sudah berkembang telefarmasi, tapi peraturan tersebut juga menyatakan bahwa untuk resep narkotika, psikotropika itu tidak boleh dilakukan melalui telefarmasi, gitu ya. Ada lagi? Kira-kira suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran Ibu. Oke. Untuk selanjutnya, terima kasih Ibu atas jawaban pertanyaan dari peserta. Selanjutnya dari Della Monica dari Stika Samarinda untuk pembicara ketiga kita. Ibu, mohon izin bertanya, apakah jika kita tidak lulus UKOM, kita masih bisa bekerja di bidang kefarmasian? Atau mungkin kerja di bagian kefarmasian tetapi tidak di pelayanan langsung ke pasien, Ibu? Cukup jelas Ibu pertanyaannya? Iya. Apa pertanyaannya kok tidak lulus UKOM? Ya harus lulus dong. Ya, optimis gitu. Kenapa? Anda sudah belajar 3 tahun loh. Ya, 3 tahun bukan waktu yang singkat gitu. 3 tahun Anda digembleng di kampus masing-masing. Harus punya optimisme. Saya lulus. Gitu. Kenapa? Karena soal-soalnya itu ya sama kayak yang Anda praktekkan di keseharian. Bahkan ketika Anda PKL itu. Ya, tetapi memang pada saat kita PKL kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai teori gitu ya. Nah, maka hal-hal yang tidak sesuai teori, yang tidak legal artinya, contoh sederhana, sekarang ini kalau di Jawa katakanlah ya, tidak semua Jawa sih, misalnya saya ambil contoh Semarang lah, karena saya tinggal di Semarang. Kalau saya misalnya sakit gigi, saya beli ke apotek, beli asamefenamat, itu dikasih. Gitu. Ya, dikasih gitu. Padahal asamefenamat adalah obat keras. Nah, kalau soal-soal seperti itu tidak akan muncul di dalam uji kompetensi karena berlawanan dengan peraturan perundangan gitu.
Nah, maka saya berharap ada optimisme lah dari kalian semuanya, sudah belajar 3 tahun kok gitu ya, lulus lah gitu. Cuman kalau memang ditanya, misalnya kemungkinan terburuk nih tidak lulus, apa bisa bekerja di kefarmasian? Uji kompetensi ini kan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini digunakan untuk atau sebagai syarat untuk melakukan registrasi tenaga teknis kefarmasian. Gitu. Kalau Anda tidak punya STR-TTK, ya tidak bisa bekerja sebagai tenaga kefarmasian. Kalau Anda bekerja di kefarmasian, ya sebagai tenaga ilegal, karena Anda tidak terregistrasi oleh negara. Begitu. Jadi semua tenaga kesehatan di Indonesia yang diakui oleh negara itu punya STR. Jadi kalau saya, Pak Supomo, Bu Nani, ini punya STR apoteker, STRA. Ya, untuk dapat sertifikat STR-TTK atau menjabat STRA, itu saya harus kalau saya sebagai apoteker, saya harus melakukan registrasi. Untuk registrasi harus punya sertifikat kompetensi. Maka saya harus uji kompetensi di apoteker. Tapi karena saya sudah pernah berpraktek, saya dapatnya lewat resertifikasi. Jadi nanti kalau Anda baru lulus, itu uji kompetensi, difasilitasi oleh PAVI dan institusi pendidikan melalui APDFI. Tapi nanti kalau Anda sudah 5 tahun habis masa berlaku sertifikat kompetensinya, Anda akan melakukan resertifikasi. Itu nanti dilakukan langsung oleh organisasi profesinya, dalam hal ini PAVI, begitu. Ya, jadi apakah tidak bisa bekerja di kefarmasian? Nah, itu tadi aspeknya tinggal legal atau tidak ilegal gitu. Sama seperti misalnya ada adik-adik yang bisa naik motor, kompeten nih naik motor, tapi nggak punya SIM. Kalau ada polisi ketangkap enggak? Pasti ketangkap, sama gitu. Maka saya yakin adik-adik mau berusaha keras sudah 3 tahun gitu ya, pasti lolos uji kompetensi. Saya yakinnya kalau adik-adik ini berusaha mempersiapkan diri dengan baik, pasti lolos. Itu ya, optimis ya. Jangan pesimis, jangan dulu-dulu udah takut nggak lulus gimana. Aduh, janganlah begitu ya. Lulus gitu. Itu Mbak Vita. Ya Ibu, terima kasih banyak telah memberikan semangat kepada kita untuk lebih giat lagi belajar untuk persiapan UKT-TTK ini. Selanjutnya, berakhirlah sudah rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kurang maksimal dan banyak kekurangan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya Bapak Apoteker Supomo MSI yang telah membagikan tentang prospek kerja dunia kefarmasian. Tadi ada pengelolaan sediaan farmasi, ada pelayanan farmasi klinik, terus ada pharmapreneur juga. Dan untuk Ibu Apoteker Nani Kartina SPM MSc, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya memberikan ilmu tentang tantangan kerja dunia kefarmasian yang tadi sudah mendorong kami mahasiswa untuk meningkatkan lagi critical thinking-nya dan problem solving dan untuk menjadi smart farmasi ya Bu. Terus yang terakhir, terima kasih banyak Ibu Dr. Apoteker Fev Rukminingsih MSc yang telah membagikan tips-tips dan kiat-kiat lulus uji kompetensi yang nantinya kami semua akan tempuhi. Semoga kita bisa lulus dengan nilai yang maksimal ya teman-teman. Terima kasih banyak Bu, Bapak. Sebelum acara ditutup, kami mengajak peserta dan juga pembicara untuk berfoto bersama. Silakan kamera dapat dinyalakan teman-teman. Oke, sebentar. Kita foto 3 kali ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sebentar.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk link e-sertifikat akan dibagikan di grup WA, sehingga peserta diharapkan untuk tidak leave grup dulu sebelum link diberikan. Baik, saya Siti Nurhaliza dari Universitas 11 Maret, mewakili panitia webinar, meminta maaf sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan dan kekurangan, dan kami dengan senang hati akan menerima kritik dan saran untuk evaluasi kami ke depan. Baik, terima kasih banyak. Ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di webinar series kedua Ikatan Mahasiswa Diploma Farmasi Indonesia. Ya. Terima kasih. Dan Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, Bu Feb, sampai ketemu. ya, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga manfaat ilmunya. Ini share keluarnya. Dadah, terima kasih, terima kasih. Habisan ya orangnya? Bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Siti. Iya, aduh. Terima kasih semua. Kak, ini sudah boleh keluar. Iya, sudah bisa keluar, Kak. Iya. Dadah semuanya. Dadah juga. Dah. Lucu.